Oke, selamat malam semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Jadi senang sekali ya malam hari ini kita akan melakukan live Fama dengan salah satu proyek Indonesia yang digadang-gadang bakal go global. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai acara Ama malam hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk konsep Ama malam hari ini itu kita kemas sangat berbeda ya teman-teman ya. Dan next ke depannya kita akan jalankan pola seperti ini karena menurut kami ini salah satu istilahnya kayak semacam kontribusi positif lah bagi teman-teman yang serius untuk mengenal lebih jauh dari proyek yang kita akan amakan. Nah, seperti biasa kemarin 2 hari sebelum ama, Bli sudah kirim white paper, tuh nggak? Kemudian website terkait dengan proyek dari Masida di grup Dex Capital, dan saat ini sudah ada terkumpul hampir 23 penanya. Tadi juga agak-agak bingung milihnya sama tim, dan sudah kita dapatkan 10 penanya terbaik. Nah, kenapa kita bikin kayak gini? Harapannya biar teman-teman Dex Lover bisa serius gitu loh untuk mengulik-ngulik proyeknya. Karena selama ini sebenarnya kita setuju ya bahwasanya sebelum kita masuk satu proyek, kita harus benar-benar harus mengulik gitu loh, men-screening, kemudian mengkurasi gitu loh dari roadmap maupun white paper-nya gitu loh. Oke, nah di sini agenda ama malam ini pertama nanti akan ada perkenalan dari tim Masida sendiri, yang kedua mungkin Q&A beberapa dari Beli, kemudian dilanjutkan sama Q&A yang 10 penanya yang sudah Beli pilih. Tapi kalau seandainya 10 tersebut ada yang nggak hadir, kita juga ada 3 lagi cadangan. Kalau 3-nya nggak hadir, baru kita lempar nanti yang di audiens ini. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nanti baru ada closing statement dari Project Masida. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja sapa teman-teman dari Masida. Silakan Bro Alfred sama Bro Benny bisa diperkenalkan tim yang hadir pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap, selamat malam Beli, terima kasih. Bro Alfred on kah? Oh enggak ya, ada ya. Selamat malam, kami dari tim. Oke, siap. Kami dari tim Masida. Kebetulan malam ini kita full tim plus import pemain Beli. Waduh, enggak, bercanda. Jadi kita dari tim Masida di sini ada ada CEO kami. Belum datang ya? Belum datang. Pak Hida, kemudian meeting iya, kemudian ada Mas Alfred sebagai marketingnya, kemudian di bawah juga ada project manager kita juga ada di bawah, dan saya sebagai community manager di sini. Gitu, bisa say hello nggak Bro Alfred sama gini manajernya biar perkenalan dulu. Monggo Mas Alfred, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya karena kesempatan yang sudah diberikan kepada kita tim Masida hari ini, kita bisa hadir untuk AMA. Perkenalkan, nama saya Alfred, saya mewakili Business Development dari Masida Tim. Kira-kira begitu perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Bro Alfred. Oke, silakan mungkin dari Om Ben langsung aja Om, bisa dijelaskan sedikit nggak ke kami tentang proyek Masida itu sendiri seperti apa? Siap. Oke, siap. Jadi mungkin kemarin sudah sempat di-share website dan segala macamnya. Saya mungkin hanya rekap awal ya. Nanti pasti kita akan banyak tanya jawab. Jadi Masida Token itu kita adalah project token yang dibangun di atas jaringan blockchain BNB. Kita pakai standar BEP20, dan kita ini secara umum kami dari Masida itu menawarkan konsep membangun platform Web3 yang saling terkoneksi lewat pemanfaatan 3 ekosistem. Yang pertama adalah GameFi, yang kedua SocialFi, dan juga NFT. Jadi visi kita pengen jadi platform yang terintegrasi sebenarnya, yang menghubungkan interaksi manusia dengan teknologi. Kemudian yang saat ini kita sedang ingin kembangkan adalah tadi saya sebut ada 3 komponen besar. Yang pertama adalah
GameFi, yang kedua SocialFi, dan yang ketiga adalah NFT. Ini bukan berurutan ya, kita coba untuk simultan mengembangkannya supaya saling terkoneksi. Karena kami selama ini melihat uh, apa namanya, potensi ini belum benar-benar tergarap, terutama di Indonesia. Ini yang maksud kami di Indonesia itu, maksudnya yang kita dari developer Indonesia itu belum benar-benar bersuara. Gitu. Tapi secara umum kami menyasar market, secara umum ya kami menyasar marketnya adalah market global, di mana apa ya istilahnya, kalau bicara market itu sudah pasti global akan lebih luas dan lebih jangkauannya jadi lebih mendunia gitu sih, Bli. Kemudian kalau tadi proyek yang ingin dibangun adalah GameFi, SocialFi, dan NFT. Kemudian apalagi ya ini, utility-nya tentu sebagai aset kripto ya, kemudian sebagai tokennya Masida itu sendiri selain sebagai aset bisa juga digunakan untuk mendukung ekosistem yang dari proyek kami. Let's say dia sebagai pendukung untuk gameplay to earn yang kita mainkan. Kemudian bisa juga aset digital dalam bentuk NFT, nanti kita akan berikan utility-nya. Dan juga kegiatan mendukung untuk kegiatan media sosialnya. Jadi tidak hanya di gameplay to earn-nya juga, tapi juga di social fi-nya gitu. Sedangkan mengenai target, roadmap, dan segala macam kita sudah ada di website, dan sejauh ini kami masih on track ya untuk memenuhi target kami ke depan gitu, baik dari kuartal 1, kuartal 2 maupun kuartal 3. Saya pikir maaf, mungkin bro, itu dulu. mungkin beli potong sedikit. Bro, ada nggak bro yang slide presentasi yang pada waktu dipresentasiin sama Bro Hida waktu di Bali itu loh bro? Karena kan gini bro. Ada sih. Kadang-kadang kan gini bro, kadang-kadang kan yang namanya investor kan tidak semuanya dia istilahnya paham dengan mendengarkan. Ada yang audio visual, setuju nggak? Nah kalau lo bisa ngejelasin dari awal seperti yang dipresentasiin sama si Masida di Bali itu keren sih bro. Kalau ada, bolehlah bro. Siap. Kan, saya harus nanya Mas Alfred nih. Ada nggak nanti? Ada sebentar ya. Ya silakan bro ya. Jadi biar lebih jelas bro, jadi kita kan amannya bukan formalitas saja bro, setuju nggak? Jadi kan kita harapannya kalau memang proyeknya ini bagus, kenapa enggak ya, istilahnya teman-teman nggak tahu ada yang mau support itu nggak, seperti itu. Monggo silakan. Monggo Mas Alfred. Oke, mungkin sambil nunggu Mas Alfred bro. Ya, mungkin bisa sedikit pertanyaan gini bro, sambil nunggu ya slide-nya ya. Di sini mungkin beli sedikit bertanya teknis saja bro. Ini kan Masida ini kan dirilis, di launching bulan Januari ya bro ya, bulan lalu ya. Dan kita semua tahu bahwasanya tahun 2022 itu kan tahun berdarah-darah, setuju nggak? Nah, terus apa yang bikin seorang Bro Ben sama tim di Masida itu sangat confident gitu loh, sangat percaya diri untuk merilis proyeknya justru di saat pasar lagi nggak bagus tuh nggak? Karena kalau kita lihat kan banyak proyek-proyek besar tuh bro, yang bahkan dia dapat fundraising yang sangat besar itu sampai menunda gitu loh untuk dia melaunching proyeknya dia sendiri. Nah tapi kenapa kok dari proyek Masida ini kalau boleh bilang sih sangat hoki ya, sangat lucky banget ya, karena pas dirilisnya Januari efek pasarnya sampai sekarang sangat trennya positif banget bro, setuju nggak? Itu kan tidak bisa diprediksi itu loh, nggak, unpredictable lah, setuju nggak gitu loh. Nah tapi awalnya pasti ada punya kayak semacam kayak semacam punya optimisme lah gitu loh. Wah ini walaupun karena kan itu kan sangat gini bro ya, sangat istilahnya sangat gambling ya kalau bisa dibilang ya, betul nggak? Kenapa? Karena ya artinya di saat proyek-proyek besar malah dia nunda, kok Masida sangat pede sekali, confident sekali untuk merilis gitu loh. Dan syukurnya lakinya ya pasarnya lagi bersahabat gitu loh. Bisa dijawab singkat nggak bro, sambil menunggu Bro Alfred? Oke, mungkin nanti Mas Alfred bisa nambahin. Saya sih secara umum sebenarnya kami punya target itu 2024 kita sudah jalan proyek. Karena kita tahu bahwa ya let's say dengan berbagai masukan dari tim maupun dari partner-partner kami maupun dari pihak-pihak luar lah ya, ini kalau kita mau bangun ya sekarang gitu. Sehingga buat kita di Masida itu tahun 2023 itu sebenarnya adalah tahun membangun. Ini adalah tahun building buat kami. Karena kalau
nggak dimulai sekarang. Kalau kami misalnya nunggu nih 2023 akhir atau 2024 awal, kami khawatir kami yang ketinggalan. Itu yang jadi pemikiran sederhana sebenarnya gitu kan. Memang benar 2022 kemarin kan bisa dibilang bearish banget ya. Banyak proyek berdarah-darah segala macam, tapi secara umum sebenarnya hampir semua proyek 2022 itu masih bangun loh, masih baru membangun istilahnya. Karena mereka tahu bahwa justru di masa-masa bearish adalah masa terbaik untuk building. Karena di masa itu adalah masa di mana ketika kita mau build something, itu kesempatan paling baik karena lagi bearish dalam tanda kutip nih, efisiensi biaya ditekan, banyak itu posisi-posisi yang kita bisa lakukan. Nah, justru kita lihat secercah masa depannya di sana. Tapi kalau kita nunggu cerah dulu, kita kesiangan. Itu bahasa simpelnya begitu sih, Beli. Jadi kita nanti akan kesiangan kalau sampai kita nunggu itu cerah dulu. Justru ketika gelap kita mulai kerja keras nih. Jadi nanti harapan kami, optimisme kami ketika langitnya cerah, kita udah bersinar. Itu pengen ya. kalimatnya gitu ya kira-kira. Gitu sih. Siap. Oke, Bro, ini udah gini, Bro. Ya. Oh, ini udah nih. Siap. Bisa dijelaskan biar teman-teman pemahamannya bisa secara integral, Bro, menyeluruh gitu nggak, Bro? Kenapa kok proyek Masida ini hadir? Setuju nggak? Gitu loh. Kenapa proyek ini hadir? Karena satu proyek itu kan, apalagi Beli dengar waktu di Bali ngobrol sama CEO-nya si Masida, ya istilahnya ini kan proyek ini kan nge-branding dirinya sendiri, Bro. Kalau bisa dibilang Masida ini kalau orang nggak paham mungkin kayak bahasa Jepang ya, Masida. Padahal sebenarnya kalau kita baca secara bahasa Indonesia kan Masida. Masida itu kan CEO-nya sendiri, itu enggak. Jadi dia nge-branding nama dia sendiri. Jadi yang pertama pasti kalau dari scam Rockpool tuh pasti nggak mungkin karena sangat pandangannya aja dia mematikan reputasi dia sendiri gitu. Betul. Oke, silakan. Tuh, kok hilang? Mana tadi, Mas Alfred? Pak, mana ya? Oh, ada nih. Oke, siap. Monggo Mas, slide pertama ya ini. Jadi silakan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa Masida itu kita menggabungkan antara GameFi, SocialFi dan NFT. Kami menyebutnya NFT Fi. Biar sama-sama Fi aja sih sebenarnya. Tapi ada filosofi di luar itu sebenarnya. Jadi elemen-elemen ini kita bangun dan kita bikin teknologinya, platformnya lebih terintegrasi gitu. The next. Dan kita beroperasi di tadi BP20 di atas jaringan BNB Smart Chain, Binance Smart Chain. Lanjut, Mas. Ini adalah Web3 platform yang tadi menggabungkan antara sosial media dan gamenya. Jadi kita bukan bermain game di sosial media, tapi kita menggabungkan dua aktivitas karena kami yakin dua aktivitas ini punya dua segmen market yang berbeda. Jadi bukan digabung jadi satu sebenarnya, tapi dikoneksikan. Jadi bukan dijadikan satu platform, enggak, tapi dikoneksikan sehingga yang mau main SocialFi main, yang mau main game main. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa berinteraksi gitu kira-kira. Nah, ini application owners and user are referred to the Masida Army. Jadi kami mungkin istilahnya kami akan memberi nickname lah untuk para owners dan users yang ada di platform kami itu sebagai nama dengan istilah namanya Masida Army, dengan NFT-nya sebagai profile identity. Jadi disitulah kemudian interaksi yang kita harapkan bisa terjadi ya, di mana NFT-nya ini sendiri nanti juga akan bisa diperjualbelikan lah di platform kami. Next, ini visi misi kami tadi. Kami punya visi yaitu menjadi platform yang bisa mengintegrasikan NFT, SocialFi dan GameFi. Mimpinya tentu di level kelas dunia. Kemudian ini yang kita lakukan, kita mau membangun NFT yang berbasis social media dan human interaction. Kemudian kita mau develop gameplay, play to earn ya. Play to earn ini sebenarnya nanti kita akan coba explore lebih lanjut. Based on NFT and free to earn. Free to play dan play to earn. Kalau di kita kami misinya seperti itu. Intinya kami mencoba untuk memfasilitasi para penyuka game lah ya, baik yang menyukai game play to earn maupun yang free to play. Jadi segmen marketnya itu sedikit lebih luas, terutama building Web2 experience di jaringan Web3 sebenarnya gitu. Kita juga akan bangun NFT store ya.
Dan tadi semua aktivitas ini sebenarnya lebih ke support untuk 3 platform kita tadi, social media, game, dan NFT secara peer-to-peer, secara decentralized gitu. Next, Mas. Rencananya kami adalah fitur-fiturnya tentu ada satu platform yang sama, di mana orang cukup satu kali login gitu, dia akan masuk ke satu tempat yang sama, satu platform yang sama. Nanti dari situ dia bisa mengakses game, dia bisa mengakses sosial media. Next, Mas. Ya, ini yang tadi saya sempat ceritakan, game yaitu free to play, pay to play, dan play to earn. Nah, ini kita coba fasilitasi berbagai kebutuhan mengenai game itu. Karena kita tahu market game itu cukup besar ya. Market game itu lumayan besar, even mau play to earn maupun game di Web2 juga sama. Nanti akan ada reward-rewardnya di game itu, baik itu untuk berinteraksi, entah itu di sosial medianya, maupun kompetisi di gamenya gitu. Nah, kompetisi di game itu bisa juga baik itu reward dalam bentuk kemenangan dia, misalnya reward dalam bentuk poin di setiap kemenangan dia, maupun nanti juga dia bisa dapat reward dari NFT yang dia miliki, yang dia hasilkan dari play to earn tadi itu juga bisa. Jadi play to earn itu earn-nya bisa earn reward, bisa earn NFT nanti. Gitu sih. Next, ini tokenomiknya, token allocation-nya. Sebenarnya secara umum di website sudah bisa dilihat juga. Jadi kalau dilihat proporsi-proporsinya seperti yang tertera di slide, itu kita akan yang dirilis ke publik, pre-sale-nya itu adalah 1%. Dan kemarin sudah tanggal 15 kalau tidak salah, 15 Januari pre-sale. 15 Januari pre-sale. Kemudian untuk ekosistemnya ini kita alokasikan 20% dari total tokenomik kita. Total token kita kan 10 miliar ya. Kemudian untuk product development ini untuk pengembangan tadi, platform-platform tadi. Sementara untuk yang kegiatan marketing dan community growth itu kita alokasikan 15% dengan vesting period 3 tahun ya. Kemudian liquidity provision ini kita sediakan 32%. Ini untuk kita pengen punya target listing di tahun ini kalau tidak salah 6 ya. 6 checks atau 6 decks ya. 6 checks, sorry. Kita punya target yang lumayan challenging sih. Gitu. Dan untuk tim juga ada 10% gitu sih. Ini tokenomik kita yang bisa monggo kalau mau analisa sih, tapi peruntukan dan segala macamnya sudah tertulis juga di situ bahwa ada pre-sale 40 30 untuk vesting, lalu untuk ekosistem dan product development-nya ini nggak di lock, yang di marketing untuk kita lock untuk dengan pembagian vesting 2,5% selama 3 tahun. Jadi setiap berapa bulan itu 6 ya kalau tidak salah. Totalnya ada 15% sampai 1 tahun. Sampai tahun ketiga. Next, Mas Alfred. Kemudian ini roadmap kami. Jadi di kuartal 1 itu kami punya target pre-sale, ini udah done ya. Kita ngejar listing checks. Kebetulan kami sudah listing di L-Bank, jadi satu target kami di checks itu sudah tercapai ya. Lalu kami sedang berusaha di listing di CoinMarketCap sama CoinGecko. Ini saat ini masih on progress. Kita nyebutnya on progress karena memang kita harus mengikuti ini ya prosedur-prosedurnya mereka. Kemudian pengembangan application dan game alpha test. Gamenya sendiri sebelum kami launch, gamenya sudah bisa dimainkan, tapi memang masih status beta test ya. Kita masih hanya bermain aja gitu, belum bisa earn, bahkan belum bisa connect dengan wallet gitu. Tapi target kami sebenarnya yang pertama adalah kita pengen selesaikan gamenya dulu gitu. Gamenya kita selesaikan sampai bisa dimainkan. Itu yang target kami. Bug-bugnya beres dulu semua karena kami tahu namanya ngembangin game itu biasanya yang paling lama gitu. Mengembangkan game itu paling lama, dan target kita dan NFT avatar di quarter ini gitu. NFT avatar ini yang tadi bisa dipakai untuk profile si usernya itu. Quarter 2 juga sama, kita punya target, ada listing checks yang kita targetkan. Quarter 3 juga sama. Dan sampai quarter 4 kita kejar, itu harapan kami sebenarnya
di halo, tiba-tiba hilang. Iya. Sorry. Saya tiba-tiba ketendang. sorry. Jadi paling tidak sampai tahun 2023, target terdekat kami sebenarnya adalah gamenya bisa dimainkan. Beta test sudah masuk, bukan beta test, sebelum live ya, sebelum benar-benar semuanya beres. Karena kami tahu pengembangannya nggak gampang, tapi kita harus terus kejar. Dan ini target yang menurut kalkulasi lah, menurut perhitungan kami di internal ini sudah cukup oke untuk dieksekusi gitu sih. Roadmap berikutnya di 2024 juga udah semua. Kami bahkan menargetkan 2024 itu social file-nya yang sudah bisa dipakai. Sehingga harapan kami di 2024 itu integrasi 3 platform itu udah bisa dicapai sih. Nanti dari situ let's talk more further gitu kalau setelah itu jalan. Target kami selesaiin project dulu sih gitu. Next, Mas Alfred. Ini adalah partner kami. Jadi partner yang bisa dibilang partner strategis ya. Yang pertama adalah Monster Group. Nanti mungkin bisa di googling buat yang belum tahu. Silahkan di search aja di Google Monster Group. Itu adalah partner kami, terutama dalam hal pengembangan teknologinya. Kemudian ada Anoman Studio yang juga akan helping kami, akan sangat support kami untuk pengembangan gamenya. Dan ada aplikasi Belly yang menjadi partner kami untuk pengembangan social file-nya nanti. Jadi ini adalah partner kami yang sampai hari ini masih masih di sebelah kami lah. Untuk masing-masing partner ini boleh silahkan di googling aja seperti apa mereka, profil usaha mereka. Insya Allah sih harusnya ini nama-nama ini bukan nama-nama yang cukup baru gitu di industri masing-masing ya, karena kayak Monster Group aja itu sudah namanya sudah sesuai itunya sih, karena bisnisnya sendiri sudah lumayan gede ya dari itu sih. Next, Mas Alfred. Oh, udah kah? Oh, saya kira belum. Baik, itu ya? sekilas. Nah, itu sekilas dari kami. Nanti mungkin ada tambahan. Boleh, karena Pak Ijalnya udah datang juga nih. Gimana? Oke, ada anunya nih. Ada Mas Hidanya udah hadir nih. Kita sapa dulu. Yes, betul. Malam, Bro. Halo, selamat malam. Gimana? Udah selesai meeting? Udah, barusan selesai nih. Udah, ya. Mungkin gini, Bro. Sebelum kita dampingin ke Q&A, bisa dijelaskan nggak? Karena kan ya kita ketahui bersama yang namanya bakers itu kan sangat penting ya untuk satu project bisa sustainable ke depannya. Setuju nggak? Karena sebagus apapun konsep wacana, kalau uangnya nggak ada, ya nggak akan jadi apa-apa. Kan setuju, betul nggak? Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak? Karena waktu di Bali itu lengkap banget tuh penjelasan dari Monster Group itu, dan itu yang bikin ya istilahnya impiannya jadi bukan impian yang halu lagi, Bro, gitu loh, Bro. Dengan melihat besarnya dari Bakers Monster Group ini. Mungkin bisa dijelaskan nggak? Kalau ada video bisa dilihatin sehingga teman-teman Dex Lover di sini bisa ngelihat loh bahwasanya ini project serius, bukan project yang abal-abal, karena memang Bakers-nya pun juga bukan yang bukan yang biasa, tapi yang luar biasa, yang sudah punya cabang hampir di berapa negara itu, sehingga impian untuk untuk expand ke global itu bukan isapan jempol gitu loh, Bro. Silakan Mas Ida, mumpung ada Mas Idanya nih. Siap. Nah, ini ada videonya nih dari partner kita, Monster Group. Silakan, Al. Monster Group adalah pionir perusahaan berbasis teknologi di Indonesia dan telah berdiri sejak tahun 2011. Kami memulai bisnis sebagai penyedia layanan telepon yang membawa kami turut berperan penting dalam perkembangan solusi IT dan telekomunikasi di Asia Tenggara. Kini, kami telah dan mampu memberikan solusi bagi kebutuhan bisnis dan industri apapun. Dari sebuah perkantoran kecil di pusat ibu kota Jakarta, hingga kini kami telah memiliki cabang perusahaan di beberapa kota besar di Indonesia dan menjangkau dunia. Perjalanan dan rintangan yang kami hadapi adalah proses untuk mencapai titik kami berada saat ini. Kini, Monster Group telah menjadi pilar bagi lebih dari 10 unit bisnis yang siap menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dan melayani ratusan klien dari berbagai industri, mulai dari UMKM, perusahaan besar, hingga pemerintah.
Oke, cukup. Yes, thank you bro. Silakan mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi bro tentang Monster Group ini. Oke. Apa istilahnya biar apa impian besar dari project ini bisa tereksekusi lah ke depannya gitu. Oke, siap. Thank you, Bli. Tadi dari Mas Ben juga everything is good, semuanya udah disampaikan, tapi mungkin saya ada tambahan sedikit ya. Kita punya partnership, yaitu salah satunya Monster Group. Mungkin teman-teman tadi juga udah lihat videonya dari Monster Group. Nah, Monster Group ini dia di bidang teknologi, di AR dan VR, terlebihnya di situ, fokusnya di situ. That's why kita menggandeng Monster Group ini untuk development lebih ke nanti social fi-nya dan juga game fi-nya juga gitu. Kita udah mempunyai teknologi yang benar-benar ini tuh udah sampai ke Vietnam, ke USA dan juga Singapura gitu. Kita udah ada kantor di sana. That's why saya selalu ngomong nih, kalau teman-teman selalu hadir ketika ada MA dari Masida atau offline acara gitu. Kita selalu bilang bahwa kita ini fokusnya untuk ke global. Jadi biar di global nih tahu bahwa ada token Indonesia yang benar-benar bisa menjangkau sampai ke global gitu. That's why kita udah siap lah untuk menuju ke sana karena partner kita pun udah punya kantor di global gitu. Bisa di Vietnam, di USA dan juga Singapura. Dan Vietnam sendiri kita tahu bahwa Vietnam tuh banyak sekali pengguna kripto. Singapura apalagi teksnya dia nggak ada kan tentang cryptocurrency, dan juga USA ya itu lebih banyak lagi pengguna tentang cryptocurrency gitu. Selain itu juga kita ada Anoman Studio. Anoman Studio ini dia fokus ke gamenya. Jadi yang develop gamenya kita ini itu dari Anoman Studio, dan kita udah ada 4 game yang kita pilih. Itu ada Actis Day of War yang teman-teman sekarang udah bisa mainkan beta testnetnya. Jadi udah tahu gambarannya gamenya dari Masida nanti seperti apa, itu teman-teman semua udah bisa mainkan. Itu bisa diakses di websitenya Masida. Terus setelah itu ada yang namanya Orbit, ada Dharma, dan masih banyak lainnya lah. Itu yang udah kita pilih untuk menjadi game dari Masida Token ini. Gitu. Selain itu juga aplikasi Belly. Aplikasi Belly ini adalah aplikasi dating dan live streaming. Tentunya teman-teman semua bisa mendapatkan earning juga ketika menggunakan live streaming di aplikasi Belly ini. Walaupun ini semua kita belum on-chain, tapi kita udah mempunyai rencana untuk ke on-chain-nya gitu. Semuanya ini sekarang kita masih off-chain, dan kita udah garap untuk masuk ke on-chain-nya. Gitu. Oke, enough bro? Enough. Mungkin ada pertanyaan boleh. Siap, thank you tambahannya bro. Ini kita langsung aja bro ya ke teman-teman. Sepertinya sudah sangat tidak sabar dia untuk bertanya. Langsung aja yang pertama ada bro Ed Hasan Hussein. Silakan bro, langsung aja dengan pertanyaan yang sudah dikirimkan ke tim Dex Capital. Monggo bro. Halo, ada orangnya? Om Hasan Hussein? Tadi udah saya open sih mic-nya. Ya, silakan Om. Halo. Halo. Kok polusi suara nih Om? Lagi di mana nih Om? mantul di dekat 2 handphone itu. Halo. Yes, silakan bro, langsung aja bro. Ya, Bro Hasan. Halo. Kedengeran, Bli? Halo. Ya, kedengeran. Silakan langsung aja, Bro, pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama kan saya perhatikan di tokenomics-nya itu jangan ribut dulu, Kak. Ada total supply 10 miliar token ya. Terus development 1,5 M, marketing 1,5 M, terus treasure 700 token. Tolong jelaskan lebih detail ketiganya tersebut ya. Oke, mungkin bisa langsung saya jawab ya. Oh, oke, silakan bro. Terus yang kedua, dim. Yang kedua kan di white paper ada di kuartal 1 kan udah lewat ya, kuartal 2 sampai kuartal
1 2000 sampai kuartal 3 2004 kan ada planning listing check tuh sampai 5 cek ya. Pertanyaan saya, apakah plan tersebut tidak terlalu berlebihan ya? Bagaimana jika tidak terrealisasi gitu? Terus apakah siap dengan konsekuensi yang akan dipertanyakan oleh para holder atau investor? Karena sebagai investor kan pasti melihat dari track record di project sebelumnya. Terima kasih. Oke, thank you Bro Hasan. Sudah jelas Thank you, pertanyaannya Bro? Sudah? Bro Hasan. Mungkin bisa langsung saya jawab. Silakan. Untuk marketing, development, dan juga treasury. Oke. Untuk marketing ini, kita gunakan ya emang untuk marketing. Contohnya seperti ini, kita melakukan marketing AMA di Dex Capital, kemarin juga AMA di Indo Cukong, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kita gunakan dana marketing gitu. Selain itu kemarin kita di L-Bank juga ada acara di Bali, kita bikin acara di Bali, yaitu salah satunya dana marketing kita gitu. Nah itu kegunaan dari marketing gitu. Tapi sampai sekarang pun kan kita belum ambil ya dari marketing itu, teman-teman bisa cek di BSK Scan, kita belum pernah ambil sedikit pun dari marketing. Itu kita sekarang masih bootstrap, masih pakai dana kita pribadi dulu gitu. Selagi kita masih ada dana, kita tidak akan ambil apa yang ada di tokenomic kita gitu. Walaupun itu kegunaannya emang untuk itu gitu. Nah, untuk development ini kita gunakan untuk develop project kita. Dari project GameFi, dari project SocialFi, dan juga NFT store-nya itu. Nah, itu kita ambil ya untuk bikin project tersebut gitu. Nah, itu kenapa namanya development gitu. Nah, sampai sekarang pun kita belum ambil. Kita masih menggunakan dana pribadi kita untuk membuild sebuah project dari Masida Token ini. Dari gamenya pun sebelum pre-sale itu kita udah create gitu, udah kita bikin gitu. Nah, itu masih menggunakan dana kita semuanya sendiri gitu. Nah, untuk treasury ini dana jaga-jaga lah ketika nanti ada apa-apa atau kenapa gitu, itu baru kita gunakan untuk treasury-nya. Nah, itu untuk penjelasannya tersebut. Nah, untuk masalah checks, kenapa kita bisa bikin roadmap seperti itu? Yang namanya roadmap itu adalah perjalanan, dan itu harus dipertanggungjawabkan dari sebuah developer, dari pihak developer gitu. Nah, sebelum kita bikin roadmap tersebut, itu kita udah pikirkan matang-matang secara matang-matang gitu. Dari financial perusahaan Masida ini sendiri, dan juga kenalan kita di beberapa checks gitu. Nah, itu udah kita pikirkan secara matang-matang gitu. That's why kita bisa mengeluarkan roadmap seperti itu. Target kita mungkin bahkan bisa lebih dari apa yang di roadmap. Nah, itu semoga aja gitu. Tapi seminim-minimnya apa yang ada di roadmap kita. Gitu. Bro, mungkin bisa lo tambahkan bro, masalah kemarin kan sempat tuh apa istilahnya masalah yang debt wallet yang 5% ya bro ya, itu apa istilahnya kan di lock berapa lama tuh bro, biar juga memberikan rasa aman dan nyaman kan kepada para investor, setuju nggak? Oke. Nah, untuk masalah di lock-locknya ya, sebentar, saya juga kurang hafal ini. koreksi bro. Masalahnya kalau tokenomic kan ya orang mungkin ya nggak begitu hafal ya, karena kan persenannya lock-lockannya itu. Nggak apa-apa bro, maksudnya overall itu kan di lock kan bro, berapa tahun kalau salah? 5 atau 8 tahun? Boleh coba bantu bilang ya untuk masalah lock. Saya coba bacain aja ya. Kalau marketing itu sih kita lock sampai 3 tahun. Jadi kita sebenarnya cuma buka 2,5% dari total di awal tahun. Sisanya kita lock sampai 3 tahun. Baru kita bisa ambil lagi dari total 15% itu ya. Dan untuk tim itu kita lock sampai 4 tahun juga. Lalu setelah 4 tahun baru kita rilis 2%. Oke, thank you Bro Alfred tambahannya. Siap. Oke, gimana Bro Hasan, sudah bisa menjawab? Bisa terima kasih. Sama-sama. Oke, yang kedua ada Om Kriptosan, silakan Kriptosan. Halo Om Kriptosan.
Open aja mic-nya Om. Oke, orangnya nggak bersuara, kita jumping ya. Ada siapa nih? Mr. Zan. Halo? Om, sudah Om? Kedengeran? Ya, kedengeran. Ya, Ntar silakan pertanyaan Om. saya mau. Ya, Agak panjang nih Om Beli, nggak apa-apa ya? ya nggak apa-apa bro. Kan makanya tak pilih kan karena kritis pertanyaannya soalnya. Silakan bro. Siap. Ini kan Masida ini merupakan migrasi dari token sebelumnya ya, yaitu Marsupilami ya. Pertanyaan saya itu kenapa harus migrasi dan rebranding dengan nama Masida ya? Sedangkan proses migrasinya itu dari Marsupilami ke Masida sampai saat ini belum bisa, dan ini sedikit mengurangi trust sih dari holder token sebelumnya. Jujur, dulu saya holder Marsupilami Om Bli. Dulu ya. Ya, Terus yang kedua ini, apa sih yang spesial dari Masida ini? Kalau saya lihat dari project ini sih masih biasa-biasa aja sih. Dan apakah ada komitmen dari core team kalau Masida ini nggak akan migrasi atau rebranding lagi ke depannya? Karena secara logika kan setiap project yang migrasi atau rebranding bisa dikatakan gagal lah di project sebelumnya. Dalam kasus ini token Marsupilami ya, yang saya maksud ya. Terus yang terakhir, hampir setiap project GameFi itu yang gagal itu menurut saya pribadi ya, karena dari pihak project itu terlalu lama launching gamenya. Dengan bagaimana dengan Masida ini? Kapan akan launching gamenya dan bisa dimainkan secara massal? Gitu. Terima kasih Om Bli. yes. Oke, thank you bro. Nah, ini menarik menggigit pertanyaannya. Silakan dari Mas Hida, Bro Hida. Oke, Bisa ini dijawab. bisa langsung saya Silakan. jawab ya. Silakan. Oke. Kalau Om dulu holders dari Marsupilami, thank you Om udah jadi kenapa kita migrasi? Kalau Om sadar dengan smart kontraknya Marsupilami, kalau di CMC bisa dicek sekarang, itu kita ada yang namanya kena warning ya. Kena warning yang namanya tag function. Nah, kita pengen ngegas tuh di situ. Marsupilami sebelumnya kita tuh nggak ada pikiran untuk migrasi sama sekali. Kita pengen gas untuk ke global. Kita benar-benar pengen ke global banget. Tapi kalau seandainya di CMC masih ada warning seperti itu, dan itu tidak bisa kita rubah, karena itu adalah smart kontrak kita gitu loh. Ketika kita udah deploy sekali, itu udah nggak bisa dirubah. That's why emang itu diharuskan untuk migrasi salah satunya caranya gitu. That's why kita migrasi menjadi Masida gitu. Dan kenapa namanya berubah? Namanya berubah dikarenakan Marsupilami ini kita kemarin kena sama Marsupilami yang kartun gitu. Maka dari itu kita rubah yang namanya Masida token ini. Gitu. Nah, itu untuk kenapa Marsupilami pindah ke Masida. Ya, dan juga tapi ini benar bro ya, maksudnya ini benar ya jawabannya ya, karena kalau salah bisa di bisa di cut kok pernyataannya. Kalau emang benar, berarti emang benar ya dari Marsupilami. Masida itu jangan-jangan Marsupilami masih ada gitu ya bro ya, singkatannya ya. Enggak, Masida itu emang inisiasinya anak-anak. Oh gitu ya. Oke, siap. Oke, yang kedua kita bro. Kan meeting kita. Ya, yang kedua tadi tentang apa yang spesial dari Masida bro gitu loh. Terus masalah komitmen dari core team, maksudnya apakah bisa meyakinkan kalau ini adalah rebranding migrasi yang untuk terakhir kalinya gitu loh. Takutnya nanti traumatis ada migrasi lagi ke depannya gitu. Oke. Nah, kalau seandainya kita ngomongin migrasi lagi, siapa sih yang mau proyeknya itu migrasi? Ya. Nggak ada kan? Setuju. Nah, selain itu, ketika kita udah pernah mengalami proyek yang sebelumnya mungkin bisa dikatakan dari smart kontraknya kita bermasalah lah. Kalau kita di Masida ini masih bermasalah lagi, itu namanya orang bodoh, saya bisa katakan. Karena nggak belajar dari yang sebelumnya. Gitu. Nah, untuk yang spesial dari kita sekarang ini, dulu di Marsupilami mungkin teman-teman belum tahu yang namanya kita kerjasama sama Monster Group, Anoman Studio gitu. Nah, sekarang kita udah punya partnership yang emang benar-benar itu udah global gitu loh, bukan Indonesia lagi. Nah, ini target Masida ini global. That's why kita launchingnya
kemarin di L-Bank ya, karena kita pengen ke global. L-Bank ini base-nya Dubai gitu. Kita tahu di Dubai ini banyak investor kripto gitu. Karena kita emang bener-bener apa ya? Emang bener pengen go internasional lah, go global lah gitu. Kalau kita masih menggunakan yang dulu, ya kita nggak bisa jualan. Karena di CMC aja kita udah cek seperti itu, ya gimana kita mau bikin trust gitu loh. Ya, itu kita besarnya ya. Bikin ini gitu. Terus yang terakhir gini bro, masalah game ya. Kan banyak nih yang project yang GameFi itu gagal karena terlalu lama gamenya. Ya? Kalau Mas Ida sendiri nih bisa dikasih bocoran nggak bro? Kapan launching dan bisa dimainkan secara massal? Kalau saya sesuai dengan roadmap-nya itu kita kejar, dan saya udah minta sama tim kalau bisa di bulan Maret ini udah on-chain dan udah bisa dijalankan. Oke. Mantap. Oke. Gimana bro Cryptosan? Sudah bisa menjawab bro. Jadi poinnya kenapa pindah dari Marsupilami ke Masida, karena memang visi besar dari Masida ini kan pengen go global bro. Mereka fokus untuk besar di global. Nah karena ada masalah di smart contract-nya, bisa dilihat di CMC-nya, jadi mereka istilahnya migrasi rebranding ke Masida itu sendiri gitu loh. Seperti itu bro Cryptosan. Kira-kira bisa menjawab bro? Ya, bisa Bli, terima kasih. Ini di sini saya catat komitmen dari Mas Hilda sendiri ya tadi ya. Kalau masih ke depan Masida ini bermasalah lagi dengan alasan smart contract, kan katanya itu orang bodoh ya. Boleh. Kalau seandainya Masida ini migrasi dengan alasan smart contract, berarti boleh dong saya katakan Masida ini orang bodoh ya. Bukan seperti itu. Kalau seandainya kita terjadi lagi ke depannya, itu baru saya bodoh. Iya, ya maksudnya kalau seandainya terjadi lagi kan boleh dong saya katakan orang bodoh. Boleh banget. Karena jujur Om Bli, proyek lokal yang pernah saya beli itu cuma 2, yang satu itu Marsupilami, yang kedua itu Salmon Chain. Sampai saat ini belum saya beli proyek lokal tuh, karena emang udah seperti itulah, kita nggak perlu ini lagi lah. Oke, Cryptosan. Boleh banget. Cryptosan, ya boleh banget dicatat ya. Boleh banget. Oke, thank you Bro Hida jawabannya. Oke, next kita jumping ke pertanyaan ketiga. Ada Mr. Zans. Monggo Mr. Zans. Apakah hadir di sini? Kita tunggu 5 mundur ya. 5. Ki, bisa di ininya Ki. Mr. Zan. Ya namanya ya. Ini udah Bli, ada tadi namanya mana ya? Nah ini nih. Oke. Silakan Mr. Zan, langsung aja. Udah hadir orang ya. Oke. Silakan. Ya, malam. Mau tanya, ini kan supaya yang beredar kan sangat sedikit ya, hingga marketnya sangat. Suaranya bisa diperjelas nggak? Agak ini senut suaranya. Ya. Ini kan supply yang beredar di market kan sedikit ya yang diperdagangkan ya, sehingga market cap yang di itu sangat tinggi, 100 juta market cap, dengan holder yang sangat sedikit, masih di bawah 500 holder ya. Itu murni investor atau wallet dev dan tim yang memiliki pembelian sehingga menaikkan harga. Oke, thank you bro. Ya, mungkin Beli perjelas ya, Beli juga pegang nih pertanyaannya. Jadi poin pertanyaan dari Mr. San seperti ini bro Hida. Jadi berapa sih sebenarnya jumlah supply yang beredar dari Masida ini sendiri itu loh, karena kalau dilihat dari market cap-nya kan 100 juta market cap. Itu sangat mahal tuh loh dengan holder yang kurang dari 500. Nah, apakah ini benar-benar murni itu nggak dari investor atau debt dan timnya yang memiliki banyak wallet untuk pembelian supaya harga naik bullish terus? Poinnya seperti itu bro. Silakan Mas Hida. Oke, thank you. Mungkin yang dicek itu cuman di ini ya, 1 juta itu di di DEX ya, karena kan listing cek juga. Jadi kita udah ke sana juga gitu. Oke. Dan siap. Gitu. Ya, nah, Mas Hida. ini ya
Ini murni Oke. semuanya dari investor, bukan dari kita, bukan dari developer. Murni dari investor. Kemarin aja ada yang tanya, bro, ini masuk segini, lu ada yang bilang itu ke saya. Maksudnya, teman-teman dekat pada bilang, lah saya aja nggak tahu loh kalau ada orang yang mau beli segitu, saya aja nggak tahu gitu. Emang benar purely ini bukan dari developer gitu. Jadi emang purely dari investor asli. Kita nggak bikin sama sekali. Oke. Bisa menjawab, bro? Jadi ya mungkin kemarin yang listing di L-Bank itu juga didistribusi ke sana juga ya, Mas Ida ya? Betul. Nah itu kan udah ada yang keluar tuh, yang liquidity provision. Nah itu keluar itu ya ke L-Bank juga. Okay. Itu juga siap. Kita announce kok, setiap kita keluar berapa kita announce kalau teman-teman semua gabung di grup Telegram kita. Oke. Siap. Thank you. Gimana Mr. San? Dirasa udah Kalau boleh clear ya? tahu order yang masuk Pilami berapa ya? Terus yang di sini 400 kira-kira lebih. Suaranya Mr. San agak gitu loh, nggak jelas loh. Saya juga nggak tahu nih Mr. San ngomong apa nih. Bisa diperjelas nggak lagi? Kira-kira order masuk kami lebih banyak, lebih sedikit dari masih sekarang. Mas Ida bisa jelas nggak, bro? Enggak. Nggak jelas, bro. Pertanyaanmu, bro. Ya udah nanti diketik aja, bro. Karena yang pertanyaan tadi kan yang muncul di sini cuma yang tadi, bro. Ya, nanti diketik aja, bro ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biar jelas, bro, Mr. San. Thank you ya. Nanti bisa selesai ama, bisa lanjut lagi ya pertanyaannya ya. Kita lanjut ke nomor 4. Ada Om Jimmy, @JimmyST86. Silakan, Om. Aduh. Yes. Thank you, Malam, Om. Ya. Selamat malam semua ya. Malam Om Jimmy. Aduh, saya jadi nggak enak ini. Soalnya dulu Marsupilami itu saya yang pertama ngomong kontraknya bermasalah. Ternyata akhirnya gitu didengar juga ya. Mantap, Om Jimmy. Saya rasa beda. Udah tahu kan, masih ingat kan? Saya kan orang yang keras banget dulu ya. Iya, ingat Om Jimmy, ingat dong. Nah, terbukti kan apa yang saya omongin? Betul. Dan itu bermasalah. Nah, jadi saya bicara ini ya, komunitas ini bicara ya, Om Hilda ya, bahwa kita itu benar-benar memperhatikan. Nah, dan akhirnya kalau seandainya waktu itu Om Hilda dengerin, asalnya baru-baru mulai, mungkin istilahnya nggak terlanjur berat gitu waktu itu, dan nggak memulai dari awal. Seperti ini lagi. Akhirnya akan mulai lagi jadinya kan. Tapi nggak apa-apa. Saya suka orang yang mau mengakui kesalahan itu orang yang mau belajar. Saya juga begitu kok. Saya akhirnya happy ada project yang mau belajar gitu. Kita sama-sama belajar di komunitas ini. Dan saya juga pernah juga menentang Marsupilami untuk ama di Dex Capital. Om Lee juga tahu itu. Saya jujur-jujur aja. Ini saya terbuka aja. Kemarin saya juga udah cek tuh smart kontraknya, ya good news. Smart kontraknya udah bagus. Nah, di project saya nggak tahu. Karena projectnya belum jalan kan. Tapi intinya kayak gini sih. Kripto apapun, smart kontrak itu nyawanya. Smart kontrak bermasalah, apapun proyeknya sia-sia. Jadi, pertanyaan saya gini, Om Hilda. Web3 banyak di luaran. Bahkan kita tahu di 100 besar di marketplace itu udah, yang Web3 itu udah ada sekitar 17 di CoinMarketCap. Itu semua Web3. Dan saya perhatikan Web3 ada sekitar 5 platform yang bekerja sama dengan mereka itu nggak main-main. Bahkan ada yang super investornya mereka itu ngeri banget sih, saya bilang. Nah, pertanyaan saya, platform yang kerjasama dengan Mas Ida
token ini masih dari lokal, sedangkan targetnya global. Planningnya gimana? Platform apa aja yang ditargetkan, yang akan mau digapai gitu, dan atau rencananya seperti apa? Itu aja sih dari saya. Yes, thank you Om Jimmy. Keren banget pertanyaannya. Dan ternyata Om Jimmy ya orang pertama ya yang mengkoreksi smart kontraknya Marsupilami ya. Silakan Bro Iya, Hida, bisa dijawab. Iya, saya ingat kok waktu itu Om Jimmy yang bilang. Dan thank you Om Jimmy. Di sini juga saya komit dalam arti kalau saya udah bikin project Marsupilami pun tetap saya pikirkan, makanya saya migrasiin nanti ke Masida gitu. Walaupun ini belum realisasi ya, karena kan untuk migrasi itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Itu. Terus habis itu untuk pertanyaannya tadi gimana? Sorry. Platform Web3 apa saja yang menjadi rujukan dan platform yang akan bekerja sama dengan proyek Masida sehingga proyek bisa berjalan. Karena kan tadi seperti Om Jimmy bilang, kan dari awal Bro Hida selalu menggaungkan go global, go internasional, tahu nggak? Nah, jadi proyek Web3 seperti apa nanti yang menjadi support dan menjadi partner dari Masida ini sendiri nanti gitu loh. Yang menjadi rujukan. Paham nggak Bro Masida pertanyaannya? Belum beli. Ya. Maksudnya Silakan Om gimana? Jimmy, bisa diperjelas Om. Gini Om, oke saya perjelas ya. Om kan ada partnership dengan Monster Group ya. Betul. Nah itu kan masih lokal ya. Walaupun dia ada di global, tapi saya pikir mereka masih lokal lah. Karena yang lebih besar dari mereka banyak. Nah, jadi yang saya maksud ini, Om, kita ngomong Web3. Ya kan? Nah, ketika kita ngomong Web3, berarti ya kita nggak bicara Indonesia aja gitu. Yang harapannya, pasti ada partnership global. Kira-kira ada nggak dari Marsupilami yang dari Masida token ini nanti yang akan ditarget gitu. Kira-kira saya mau partnership nanti dengan platform itu, platform A, platform B dari luar, sehingga kita punya gambaran di masa depannya Masida token ini seperti apa. Oke. Ada nggak gambarannya? Ya, nangkap. Ya kalau saya ya untuk sementara ini kita belum dapat yang emang benar-benar purely dari global. Tapi kedepannya saya harap juga pengen dapat partnership yang memang benar-benar dari global gitu. That's why kita game bisa kerjasama dengan PlayStation mungkin, dari game Sony mungkin atau yang lainnya. Itu pasti saya punya misi sampai ke sana sih Om. Nah itu dibantu dengan Monster Group juga, yang dia notabene udah punya kantor-kantor di sana. Kita udah ada obrolan tentang ini sama Monster Group juga. Itu bagus. Karena yang namanya game PS sama Sony itu pasti orang udah tahu lah, apalagi mereka punya gadgetnya sendiri juga gitu kan. Yang menarik gini Om, ketika kita ngomong Web3 ya, banyak hal yang cepat berubah Om. Apalagi yang kayak kemarin itu Gasto ya, baru aja mereka beralih ke Web3, langsung mereka dapat partner gede banget gitu. Nah itu sangat menarik ya. Seharusnya Indonesia juga bisa, karena saya lihat belum ada nih. Ada yang mau ke Web3 tapi masih ragu. Oke. Saya rasa bukan mungkin bisa ya, tapi kalau saya yakin bisa Om, karena saya emang teman-teman di Malaysia, di Singapura pun udah banyak ya gitu. Nah saya rencana juga mau ke Malaysia di bulan ini, itu ketemu sama Presiden Cybernya Malaysia ya, untuk menggarap Masida ini jauh lebih ke internasionalnya juga gitu. Oke. Oh sorry, bukan Gasto. Menurut tadi yang saya maksud itu Gisto. Gisto tuh project token 2017, tapi mereka tiba-tiba meledak gitu. Karena mereka beralih ke Web3. Nah itu bisa jadi contoh ya.
Om Hilda ya. Siap. Karena Web3 ini Web3 ini 2023 2024 kayak DeFi tahun 2020 sih. Jadi saya bilang good news. Anda masuk di saat yang tepat gitu. Nah, cuma saya nggak tahu permainannya akan seperti apa gitu. Ya, saya berharap sih dapat ya minimal dalam 3 bulan ini ya minimal 1 gitu bisa partnership dengan yang nggak usah gede-gede banget ya menengah. Iya. Itu Kalau sih kita harus udah dicapai. Iya, kalau kita kemarin udah ada rencana, udah ada obrolan sama Monster Group sebagai partnership kita. Itu kita bisa kerjasama dengan Odyssey, terus Tradeweb, Infura, Moralis, itu udah ada obrolan ke sana gitu. Mau Ya rencana udah. untuk kerjasama sama mereka juga. Oke, itu good news lah. Kalau misalnya, jangan saya berharap sih bukan cuma rencana aja ya, bukan cuma rencana dan hanya sampai di AMA ini, kalau bisa realisasi. Nah, cuma satu Pasti. saya mau tanya. Kita mau masuk nih Om sekarang, tapi harga udah tinggi nih. Harga udah tinggi. Iya. Saya rasa Gimana belum tuh Om sih. Li? Kira-kira bisa ada nggak buat Dex Capital kira-kira Om Li? Saya itu aja sih Om Hilda, thank you. Oke, thank you Om Jimmy. Wah, luar biasa ya Om Jimmy ya. Jadi apa namanya tuh sangat kritis sekali dan momennya tepat banget juga Bro Hida. Bro Hida udah kerjasama dengan ya platform yang memang lagi hype juga ya sekarang ini ya. Thank you ya. Terus yang terakhir tadi ada nggak mungkin yang special price katanya buat Dex Capital Bro Hida? Karena harganya udah tinggi katanya Bro. Saya rasa harga sekarang belum tinggi karena target kita masih panjang. Sesuai roadmap kita itu kita baru di kuarter 1 kok, belum menginjak kuarter 2 dan selanjutnya. Dan targetnya di situ masih banyak banget. Oke, siap. Thank you Bro. Thank you Om Jimmy. Oke, kita jumping ke pertanyaan yang kelima. Ada Ed Taro Crypto, silakan Bro. Saya minta tolong coba Mas Ben atau Alfred di handle dulu ya. Saya di perjalanan sebentar. Siap. Oke, hati-hati Bro Hida. Silakan Bro Taro. Langsung aja pertanyaannya. Malam Bli, terima kasih banyak. Jadi Mas Sida, malah tim Sida. Pertanyaan saya begini nih. Project lokal kan kita cenderung pesimis. Nah, bagaimana ya cara Anda untuk tim dari Mas Sida untuk meyakinkan orang-orang yang udah pesimis lah sama proyek-proyek lokal? Ya, terima kasih, cukup sekian. Terima kasih, Bli. Yes, thank you Bro. Silakan Om Ben atau Bro Alfred bisa menanggapin. Jadi pertanyaannya Bro Taro, ya intinya gimana jadi istilahnya proyek Mas Sida tuh untuk biar bisa sustain ke depannya gitu loh. Karena kan selama ini kan banyak proyek lokal yang cuma ujung-ujungnya muntaber lah, seperti yang Bli bilang, mundur tanpa berita, jadi dead project, hanya farm and dump doang gitu loh. Silakan Bro, siapa yang bantu jawab nih, Bro Ben apa Bro Alfred? Nanti saya coba jawab, tapi silakan, nanti ditambahkan sama Mas Alfred. Jadi makasih pertanyaannya Om. Kalau dibilang komitmen, sebenarnya yang kita berusaha untuk lakukan supaya tidak sekedar pump and dump, ya sebenarnya building the project. Buat kami membangun project itu adalah bagian dari upaya kami meyakinkan kepada orang bahwa ini tuh memang lagi dibikin bukan uangnya, barangnya lagi dibikin, bukan sekedar bicara tentang tokennya. Kalau bicara pump and dump berarti kita hanya bicara memperdagangkan tokennya. It's not about trading the token only, tapi justru kalau dilihat ya dari white paper kami tuh punya PR yang lumayan besar sekali di luar sana, yaitu mempersatukan mengkoneksikan platform-platform yang ada. Jadi yang kami bangun ini yang sebenarnya adalah salah satu, ini yang paling utama sebenarnya, karena saya yakin investor manapun kalau dia dia buying the token, terutama itu adalah token project ya, utility token, lalu kemudian dia lihat projectnya tidak dijalankan atau tidak dikembangkan atau tidak dibuat, ya mau diyakinkan kayak apa juga nggak akan, mau model apapun nggak akan bisa. Tapi dengan yang paling simpel adalah kita building the project aja, itu adalah salah satu yang menurut kami paling esensial ya untuk meyakinkan kepada investor, kepada holder bahwa
loh kami tuh building gitu, kami tuh memang beneran lagi bikin sesuatu di sini gitu. Itu pertama. Tentu cara-cara yang lain kita pakai. Kita juga akan berusaha untuk terus tetap keep kontak lah dengan masyarakat luas, baik itu lewat berbagai medsos yang kita punya, melakukan AMA seperti ini. Kita nggak berusaha untuk diem-diem gitu loh. Kita tetap juga berusaha untuk nunjukin bahwa kami ada gitu. Dan upaya-upaya seperti tadi disebutkan sama CEO kami, kita bangun juga kerjasama dengan beberapa pihak. Tentu nggak mungkin semua, istilahnya setiap saya open, kami open discussion lalu kami harus umumkan, itu nggak harus. Karena pasti ada diskusi-diskusi di belakang yang sifatnya masih harus, kalau istilah perjanjian itu, ada perjanjian kerahasiaannya yang kami belum bisa ngomong dulu misalnya. Tentu as a real company ini harus kami tempuh gitu prosedur-prosedur seperti ini. Jadi biasanya kalau udah boleh ada diizinkan nih diskusi inti kita akan announce. Dan itu sering kita lakukan di Telegram setiap kita banyak yang bertanya misalnya kapan listing di sini, kapan listing di situ. Ketika sudah listing kami umumkan pasti. Jadi kita nggak dadakan, kita biasanya langsung kasih tahu nih. Oh iya, kita akan listing tanggal sekian, Itu salah satu upaya kami juga untuk nunjukin bahwa progres itu bisa dilihat. Tidak sekedar Anda bertanya, tapi Anda bisa lihat, karena kami nggak diem gitu, nggak diem dalam arti nggak nunggu ditanya, nggak. Kami biasanya akan update, even sosmed kami usahakan untuk terus update supaya tanpa ditanya itu sudah bisa kita kasih info gitu loh. Ini upaya-upaya ini sebenarnya upaya-upaya yang saya pikir hampir semua orang akan lakukan untuk meyakinkan kan. Di luar itu tentu ada hal-hal yang lagi-lagi saya itu nggak bisa harus ngomong semua, karena itu kan bagian dari strategi perusahaan. Kami jelas punya kebijakan untuk yang ini kita keep dulu sampai fix, yang ini kita keep dulu sampai semuanya confirm misalnya. Hal-hal itu yang kami bukan bermaksud untuk kalau ibaratnya kalau harus yakin itu semua senjata dikeluarin. Kita lagi siapin pelurunya satu-satu nih gitu ceritanya. Gitu sih Om. Mungkin Mas Alfred ada tambahan kali. Kalau saya tambahan sedikit, Iya. pada intinya kita nggak mau jual omong kosong ya. Apa yang udah fix baru kita share. Gitu. Ya, jadi kita betul. hanya memberi harapan palsu aja. Apa yang emang benar-benar udah fix, disitulah kita akan keluarkan sebagai good news. Oke, siap. Gitu. Thank you bro. Oke, Beli rasa udah clear ya, Bro Taro ya. Kita lanjut ke boleh tambahan dikit nggak? Oke, silakan. Masukan. Ya, maaf ini mungkin background berisik. Masukannya saya kenal ya, salah satu CEO atau founder dari project lokal. Ya cuma janji manis doang. Setelah model bisnisnya hancur, ini salah satu indikator suatu token hancur itu adalah bisnis modelnya udah hancur. Kenapa bisa hancur ya? Trust itu udah hilang gitu. Nah, dan sampai hari ini mungkin udah setengah tahun ya dia foundernya. Dulu saya chat sama dia, akhirnya ya hilang begitu aja ditelan bumi, entah bagaimana ya. Maksud saya masukannya untuk kedepannya jangan seperti itulah. Dan saya lihat nih 1 tahun ke depan nih Sepeng Challenge seperti apa perkembangannya. Ya, terima kasih Bli, terima kasih tim Masida. Oke, thank you Bro Taro. Terima kasih Bro Taro. Oke, selanjutnya ada Om Digital Asset 69. Oh, 69 ya, 99. Silakan Om. Halo, Om Digital Asset, masih di sini ya? Halo, selamat malam Om Bli. Ya, malam. Tadi sudah ditanyakan sih tentang ekspansi di exchange. Saya mau tanya ini aja deh. Oke. Kan ini di Marsupilami kan proyek lamanya kan ya, dengan supply 1M kan ya. Dan di Masida ini kan berapa? Hampir 10M. Berapa kali lipatnya dari supply pertama? 10M. Ya. Itu untuk rebanding itu sistemnya itu 1:1 atau gimana itu? Apakah langsung di airdropkan atau gimana? Oke, thank you Om. Silakan Bro Hida, apa Bro Alfred, singkat aja. Oke, mungkin saya bisa jawab. Kalau untuk Marsupilami nanti pindah ke Masida itu sesuai value-nya yang dia punya. Jadi contoh di Marsupilami punya $1,000, nanti bakal jadi $1,000 juga di Masida.
Oke, berarti dia istilahnya ngikut dari jumlah gini ya, value-nya USDT-nya ya, bukan dari token ya, Bro ya. Betul. Karena dari jumlah tokennya pun total supply kita udah beda ya. Total supply Masida itu 10 miliar, total supply Marsupilami itu 1 miliar. Ya, oke. Thank you. Beli rasa udah clear ya, Bro. Aset. Ya, Pak Beli. Oke, thank you. Oke, next ada Bro Feby, silakan Bro. Halo Bro Feby. Ya, halo. Ya, Saya silakan kenal Bro. Mas Ida. Pernah sih ikut ama terkait yang Marsupilami token pernah. Saya pertanyaan saya itu simple sebenarnya. Untuk proyek yang baru ini, gitu kan, jaminan aset selain aset digitalnya itu apa sih gitu untuk token Masida ini gitu? Kolateral ya, jaminan ya. Jadi dalam artian kita kan memang di dunia digital ini kan sekarang rawan hack, rawan pencurian lah istilahnya kayak gitu. Nah, ada nggak yang menjamin kalau misalnya terjadi sesuatu hal tiba-tiba nih liquidity-nya kesedot atau ada di hack gitu kan wallet debt-nya gitu kan. Nah, kira-kira jaminannya apa gitu? Dalam bentuk aset apa? Terus yang saya mau tanya lagi, fungsi token Masida itu sendiri ke depannya itu sebagai apa sih gitu? Sebagai alat bayar kah? Sebagai governance token kah? Atau one day gitu kan bikin jaringan sendiri gitu? Itu sih. Oke, thank you Bro Feby. Ini pertanyaannya menggigit banget nih. Silakan Bro Masida, Bro Alfred, apa Bom Ben yang jawab? Untuk masalah kita nggak cuma di digital asset ya, kita punya kolateral kita dari Masida sendiri pun berdirinya menggunakan PT. Jadi kita emang resmi di Indonesia dan sekarang kita juga lagi proses masuk ke Bapepti. Nah, udah tanda-tanda nih, Bapepti tujuannya buat apa? Biar teman-teman tahu nih. Wah, mantap ya, banyak bocoran ya. Langsung aja Bro, buka Bro. Sampai telanjang Bro. Jangan, belum saatnya. Belum ya. Oke. Nah, selain itu kalau masalah kolateral, kita pun sampai sekarang kita belum pernah ngambil sedikit pun dari Masida token ini karena kita emang udah punya aset tersendiri untuk bayar karyawan, untuk untuk bangun project dan sebagainya. Itu kita menggunakan dana kita sendiri karena kita emang udah punya udah punya modal duluan lah sebelum kita membuat sebuah token ini. Mungkin yang teman-teman tahu kebanyakan orang pada bikin token, ambil dananya dari presale buat bikin project. Itu menurut saya itu suatu hal yang ya enggak banget lah, karena kita kalau cuma andelin dari dana presale, dari dana private sale itu nggak akan bisa jadi itu sebuah projectnya. Karena kita bikin project ini nggak cukup 1 miliar 2 miliar itu nggak cukup gitu. Nah, saya kasih bocoran aja, untuk L-Bank aja kemarin kita keluar udah berapa miliar gitu dan sebagainya. Nanti kedepannya masih banyak lagi. Nah, itu ketika kita bikin roadmap tersebut pun kita udah pikirkan dari dana perusahaan itu berapa, terus habis itu untuk menjalankan sebuah roadmapnya itu bagaimana, itu udah kita pikirkan secara matang-matang juga gitu. Nah, untuk masalah hacking, kita kan sekarang berdirinya di jaringan BEP20-nya Binance ya gitu. Nah, kalau seandainya Binance kena hacking, baru kita kena hack. Kalau seandainya Binance nggak kena hack, menurut saya Masida juga fine-fine aja. Karena kita nggak bikin blockchain sendiri. Gitu. Oke, thank you. Gimana, Bro Feby? Smart contract itu bisa loh. Smart contract itu. Kan smart contract kita open source semuanya kan. Nah saya nggak tahu nih Masida ini. Oke, untuk ngomongin smart contract. Untuk ngomongin smart contract kita, smart contract mungkin bisa Om cek ya, apakah bermasalah, apakah riskan atau enggak. Karena smart contract kita udah audit by Certic, number 1 audit in the world. Kan kedepannya kalau terjadi gitu loh Om, seandainya gitu loh, kan kita harus bisa memitigasi risiko ya namanya ya. Nah, jadi risiko itu kan pasti ada, walaupun belum tentu terjadi. Nah, itu maksud saya, Om. Jadi,
saya tuh pengen melihat bagaimana respon dari Dev Masida ini terkait dengan mitigasi itu, bukan kita memberikan faktor dari pihak lain gitu loh, tapi dari internalnya sendiri gitu. Oke. Ini berarti ngomongin tentang kalau seandainya Masida kena hack atau apa ya? Gini loh Om, di beberapa token lokal ataupun internasional itu banyak drama-drama hack yang kayak gitu Om. Jadi itulah kenapa runutannya tadi saya tanya dulu nih, kolateralnya bagaimana dan apa gitu kan. Nah, seandainya terjadi bakal seperti apa, nah gitu loh. Ya mungkin gini, maksudnya Bro Febi, Bro Hida. Dulu kan pernah nih, ya kita nggak usah nyebut Bro Febi ya, ada satu token lokal juga yang katanya diindikasi kena tornado atau apa, Bro. Betul nggak Bro? Padahal sebenarnya setelah ada diginiin, ada indikasi juga Bro, betul nggak? Mungkin gitu ya Bro Febi maksudnya Bro ya? Oke. Saya nangkap. Oke. Nah, kalau kita ngomongin sekarang nih, kita ngomongin dari smart contract kita udah diaudit by Certic ya. Oke, itu number one audit. Terus kalau seandainya ngomongin nanti kalau kenapa-napa, ya kita ngomong aja lah. Kalau seandainya kita berkaca dari Binance lah, apakah Binance itu menggaransi 100% full apa yang kita investment ke sana? Contoh kasus FTX aja kemarin, kalau dia kena masalah seperti itu pun, apakah duit kita bisa balik? Nah, kalau seandainya emang terjadi sesuatu pun, itu kan teman-teman semua bisa cek. Ini kita berada di cryptocurrency, semuanya itu transparan. Kita berjalan di blockchain, semuanya itu transparan gitu. Apakah dari pihak developer ini emang buat-buat, apakah emang benar-benar kena hack atau apa, itu teman-teman semua bisa cek gitu. Dan saya pun di sini doxed gitu. Benar-benar saya keluar siapakah saya itu tinggal di mana dan sebagainya. Itu teman-teman semua bisa cek gitu loh. Yang menjadi jaminan ya saya sendiri sebagai saya CEO dan juga saya doxed di project ini. Oke. Thank you Bro Hida. Dari Bro Febi gimana Bro? Udah jelas Bro ya? Sama yang tadi, yang tokennya tadi. Kaitan yang tokennya itu mungkin Bro Hida sedikit istilahnya dari token Masida ini sendiri nanti seperti yang Bli sering bilang loh, yang namanya banyak orang yang bikin project itu kan bisa jadi problem solving lah, pemecahan masalah atau enggak. Nah nanti token ini nanti kedepannya mau jadi seperti apa? Alat bayarkah mungkin atau apa gitu loh Bro? Oke. Kalau ngomongin utility di luar dari tadi yang kita presentkan, saya kepenginnya sih bisa sebagai alat bayar juga. Secara Monster Group ini punya vending machine. Kalau teman-teman di bandara atau mungkin di mall itu ada vending machine minuman dan lain sebagainya. Nah, saya pengen bisa menjadi alat bayar di vending machine tersebut. Secara Monster Group udah punya vending machine-nya sendiri. Oh ya? Dan dia bikin sendiri produknya. Ya, bahkan bukan hanya vending machine rokok, bukan hanya vending machine minuman saja, akan tapi vending machine rokok pun dia ada. Saya berharap bisa ke situ. Karena kalau seandainya kita pengen sebagai alat pembayaran tersebut, itu kita melanggar undang-undang dasar kita. Nah, kita tunggu deh nanti ke depannya pemerintah kita seperti apa tentang cryptocurrency ini. Tapi ke depannya saya udah punya gambaran untuk ke sana. Oke, siap. Thank you. Beli rasa udah jelas ya Bro Febi ya. Thank you Bro Febi pertanyaannya Bro. Kita jumping ke nomor 8. Ada Om Asep 835 Crypto Enthusiast. Silakan Om. Udah di open mic-nya. Halo Om. Crypto Enthusiast masih di sini? Halo? Di open aja Om Crypto Enthusiast. Udah dibuka gininya. Udah diaktifkan mic-nya. Halo? Tak panggil ya 5, 4, 3. Halo Om, ya. halo. Ya, halo. Ya. Lanjut Bro. Ini pertanyaannya sesuai yang di Iya dong. itu ya Om ya? Iya. Oke. Bentar Om cari dulu Om kemana tadi ya? Kalau beda nanti tak cut loh ya. Karena kan saya pilih karena memang ini bagus pertanyaannya Bro.
Silakan bro. Nah, ya Om. Ya. Ya, ini udah ketemu pertanyaan. Nah, pertanyaan saya sangat penasaran dengan ini sebagai pemegang atau holder token Masih dah lah. MSDH, apakah kami juga dapat berpartisipasi dalam tata kelola platform organisasi otonomi yang ada di Masida? Apakah kami sebagai holder juga dapat memberikan suara atau kebutuhan ekosistem Masida yang signifikasi dan sejenis kebutuhan seperti apa yang akan diambil dan diterima oleh Masida? Oke, Oke, great thank you. question. Silakan. Keren banget pertanyaannya. Keren kan pertanyaannya? Iya, makanya Keren. kita pilih. Iya. Oke. Nah, untuk saat ini, untuk pemegang token atau holders dari Masida, mungkin belum bisa menyumbangkan pergerakan Masida ini bakal seperti apa, karena emang benar-benar ini masih baru banget gitu. Tapi kedepannya saya mempunyai target seperti itu. Jadi holders itu berasa emang benar-benar bukan hanya sebatas holder, tapi emang dia pemilik token ini gitu. Jadi bisa menyumbangkan suaranya, nanti token ini mau dibawa kemana dan sebagainya, itu ya dari holdersnya Masida sendiri. Itu kedepannya pasti akan seperti itu. Oke, gimana Om Crypto Enthusiast? Minimal sebagai holder yang bisa berpartisipasi dalam pemungutan suara ini harus memegang berapa token gitu Om? Apakah ada syaratnya? Untuk syaratnya nanti akan kita infokan lebih lanjut, daripada sekarang saya infokan rancu. Iya Oke, benar. siap. Nanti gini ya, mungkin just info lagi, just remind buat teman-teman yang sudah terpilih tadi, jangan lupa ya, istilahnya itu kan nanti ketika teman-teman ngeklaim hadiahnya itu kita harus wajib ya teman-teman ikutin semua follow ya yang ada di bot, tuh nggak, termasuk semua media sosialnya dari Masida sama Dex Capital ya. Oke, thank you Om Crypto Enthusiast. Selanjutnya ada siapa nih? Bentar dulu ya. Yang 9, dari tadi kan kita kayaknya cowok aja terus ya. Ini sekali-sekali kita perlu biar adem dia si Mas Hida nih, Bro Hida nih, kita kasih yang cewek ini ada Sis Tatas. Aduh, silakan Sis. Silakan Sis Tatas. Kedengeran nggak ya, Bli? Wih, adem banget kan Bro? Ini Mas Hida nih. Silakan ada. Iya, mau tanya kan banyak proyek yang memilih tidak mempromosikan proyeknya lewat AMA di masa seperti sekarang ini. Nah, pertanyaan saya itu, mengapa Anda berani melakukannya walaupun dengan risiko banyak member yang tidak akan percaya? Gitu aja sih. Iya, keren kan pertanyaannya Bro. Silakan Bro. Mas Hida. Oke, kalau saya cukup simpel aja. Karena Bli ini kita udah kayak Abang Adil lah kalau saya sama Bli ini. Jadi saya sowan juga di sini di grupnya Bli untuk AMA gitu. Nah, untuk masalah kita melakukan ini ya karena kita ini masih proyek baru, jadi kita harus sowan ke beberapa community yang ada di Indonesia untuk memperkenalkan dulu lah sebelum kita nanti benar-benar melejit ya. Harapan saya seperti itu sih. Masa itu aja Bro? Nggak ada yang lain lagi Bro? Kebongkar nanti Bli, kebongkar. Oh gitu. Gimana? Seperti itu Sis Tata. Bisa menjawab Sis? Apa ada pertanyaan lanjutan lagi? Monggo. Enggak, udah cukup sih walaupun sangat simpel, tapi nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Oke, thank you Tatas. Lumayan bikin adem ya. Oke, yang nomor 10 ada si Edjub aja. Ada di sini nggak orangnya? Halo? Karena terakhir kita hitung ya, dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita blacklist ya. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Kita lihat dulu ya. Kita ada 3 cadangan juga yang menang nih ya. Karena 10-nya nggak masuk, kita pilih 3-nya. Oke, padahal tadi pertanyaannya bagus banget tadi loh. Sayang orangnya ini nih ya. Oke, Sur. Dari Kapten Surya. Silakan Kapten Surya. Kapten Surya masih di sini? Ki, perhatikan Ki. Di open mic-nya Ki.
Halo Ki. Bli? Ki. Ya, Kapten Surya Ki. Kapten Surya Ki. Kapten Surya. Oh iya. Don, sudah Bli? Udah. Kapten Surya silakan. Oh, ada orangnya nih. Ini kayak adiknya gini nih, adiknya CZ nih. Silakan Kapten Surya. Halo, Kapten Surya. Halo, kita panggil lagi ya. Kalau orangnya nggak open mic, kita gugur nggak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, selanjutnya ada Om Febriansyah. Silakan. @febri678. Halo, Febriansyah. Wah, ini pertanyaan terakhir nih banyak yang anu nih. Ki, Febriansyah Ki. Masih ada orangnya Ki? Wah, ini nih. Kita open dulu mic-nya. Silakan, Bro Febriansyah. Halo. Wah, ini sinyal apa memang nggak berani ngomong nih? Halo, Febriansyah. Kita hitung lagi ya. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Malam. Oh, Ini bukan. Febriansyah ya? Oh, bukan. Saya Halo. dari Bakulmas, Pak. Saya dengan Wita, Pak. Oh, bentar dulu ya, Mbak. Ini kita soalnya pertanyaannya udah kita pilih lewat bot. Ya. Oke. Ini kebetulan mikrofonnya Oke. nyala. Thank you. Iya. Febriansyah, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next ada Nabil. Nabil 16. Silakan, Nabil. Oke, silakan Om Nabil, Bro Nabil, langsung aja, Bro. Halo, Bro Nabil. Ini kok banyak gangguan ya malam ini. Halo. Orangnya di sini nggak ada berani ngomong. Silakan, ya. Nah, oke. Selamat Nabil. Jadi, Ya. saya nanya ini, Bli. Ya. Bagaimana proyek Anda bisa terjalan dengan baik di tengah banyak proyek scam? Kan banyak tuh proyek scam, jadi orang pada nggak percaya itu. Jadi sehingga bisa meyakinkan masyarakat luas yang nggak percaya dengan proyek scam gitu. Jadi gimana sih cara yakinin orang-orang biar percaya dengan proyeknya gitu? Siap. Menarik nih, Bro, pertanyaan, Bro, untuk building trust lagi, Bro. Di tengah-tengah banyak proyek-proyek scam berjatuhan. Silakan. Oke, simple aja ya. Di sini saya Dokset. Silahkan kunjungi Instagram saya. Semuanya teman-teman saya juga bisa dilihat dari Instagram saya. Saya pernah ya apa ya mau ngomong jadi ini ya. Ya pokoknya pada intinya saya yang jadi apa ya jaminan di sini. Kalau seandainya proyek ini nggak akan scam. Oke, jaminan 100%. Karena seperti yang tadi dibilang Bro Nabil, jadi kalau bisa dibaca Masida itu bukan bahasa Jepang ya, tapi kalau dibaca secara bahasa Indonesia Mashida. Jadi si Bro Hida ini nge-branding dirinya sendiri itu nggak? Dalam artian ya istilahnya project bukan atas nama dia aja, dia pertahankan reputasinya, apalagi ini atas nama dia sendiri gitu loh, Bro. Seperti itu poinnya. Ya, oke. Semoga bisa menjawab ya, Bro ya, Nabil ya. Thank you teman-teman, luar biasa. Ada 10 pertanyaan yang sudah kita pilih. Selamat buat teman-teman yang sudah terpilih. Terakhir closing statement dari Bro Hida dan tim. Nggak terasa udah 1,5 jam nih, Bro. Luar biasa. Pertanyaan teman-teman juga sangat bagus-bagus. Silakan, Bro. Terakhir closing statement dari Bro Hida dan tim, monggo. Oke, dari Mas Ben mungkin atau dari Alfred ada? Ya, paling dari saya nambahin sedikit aja ya buat teman-teman yang mungkin kurang percaya masih ada sedikit ragu gitu. Kita siap kok kalau emang nanti kalian mau ngelihat ke kantor kita, datang untuk nanya-nanya lebih langsung, kita pun siap gitu. Dan untuk sekedar infonya dulu waktu kita pilih nama Masida, ini pun kita udah benar-benar mencari gitu supaya nggak kena copyright lagi seperti yang awal dulu kita pakai nama Marsupilami. Bahkan beberapa domain itu kita udah beli gitu supaya nggak akan timbul gitu scam kayak mungkin kayak Masida yang fake gitu. Kita langsung tanggulangi itu dan
kita lihat juga di kontraknya kita langsung audit sertik gitu untuk menunjukkan keseriusan kita dalam proyek ini sih. Kira-kira tambahan saya sih begitu aja sih. Terima kasih. Yes, dari Om Ben, ada tambahan lagi? Monggo silakan. Siap. Kalau dari saya sih, saya paling suka quote, kami lebih suka under promise over deliver. Lalu yang kedua, mohon doanya. Itu aja sih. Yes. Makasih Om. Thank you Om Ben. Terakhir dari Mas Hida sendiri, selaku CEO dari Mas Oke. Hida. Kalau dari saya, sebelum masuk ke salah satu proyek, silakan teman-teman semua itu benar-benar dipelajari tentang proyeknya, jangan sampai kena scam dan lain sebagainya. Dan saya tidak pernah memaksa orang untuk berinvestasi ke Masida token ini sendiri. Jadi emang benar-benar purely teman-teman semua yang mau masuk silahkan dicek dari mulai website kita, white paper kita, audit kita, smart contract kita, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar purely itu semua ada di tangan teman-teman semua. Tapi dari kita, pihak developer, kita akan memberikan 1000% bahkan lebih. Itu yang terbaik untuk para holders ya, Masida token. Yes, oke. Thank you Bro Hida dan tim closing statement-nya. Ya, jadi demikian ya Dexlaper teman-teman ya rangkaian live AMA malam hari ini. Kita doakan bersama semoga proyek Masida bisa go global, minimal bisa membawa nama harum Indonesia. Setuju nggak Bro? Ya, oke. Mungkin dengan ini berakhir sudah AMA malam ini. Sampai jumpa di live AMA berikutnya. Thank you, selamat malam semuanya. Siap. Makasih Bli. Makasih, selamat malam. Thank you semuanya, thank you.